Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Mungkin saat ini ada di antara kita yang lagi ngerasain itu. Rasanya beban dosa udah numpuk banget. Udah terlalu sering gagal, jatuh lagi, jatuh lagi. Atau bahkan kita ngerasa diri ini udah terlalu kotor untuk bisa kembali kepadanya. Tapi, tolong dengarkan ini baik-baik ya. Ini tuh bukan sekedar kalimat motivasi biasa, bukan. Ini adalah sebuah janji. Sebuah jaminan yang datangnya langsung dari Al-Quran. Dan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita selami lebih dalam lagi, karena panggilan Tuhan untuk kembali itu sebenarnya sangat spesifik dan sangat personal. Panggilan itu ditujukan langsung untukmu. Ayat ini adalah fondasi dari semua harapan. Coba perhatikan deh gimana cara Allah memulai panggilannya. Lembut banget kan? Dan ditujukan langsung kepada kita, hamba-hambanya. Nah, ini dia yang luar biasa menarik. Siapa sih yang sebenarnya dipanggil di ayat ini? Panggilan ini bukan untuk mereka yang merasa sudah suci, bukan untuk yang merasa dosanya sedikit, justru sebaliknya. Panggilan ini spesifik untuk mereka yang merasa telah melampaui batas, yang merasa sudah terlalu jauh. Dan inilah poin kuncinya. Coba renungkan deh, bahkan setelah kita berbuat salah, setelah kita melampaui batas, Allah masih memanggil kita dengan sebutan hambaku. Ini menunjukkan sebuah ikatan yang nggak pernah putus. Sebuah rahmat yang luar biasa nggak peduli seberapa banyak pun kesalahan kita. Oke, sekarang kita lanjut. Mari kita pahami sebuah kebenaran yang mendasar. Berbuat salah itu, iya manusiawi, itu bagian dari menjadi manusia. Yang paling penting itu bukan kesalahannya, tapi bagaimana respons kita setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita bahwa kesalahan itu sudah pasti terjadi. Itu bukan akhir dari segalanya. Justru, yang terbaik adalah mereka yang kembali setelah berbuat salah. Jadi, disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Masalah utamanya itu bukan pada saat kita terjatuh. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita memutuskan untuk nggak mau bangkit lagi, ketika kita berhenti mencoba untuk kembali. Kita bisa lihat contoh yang sangat jelas dari kisah Nabi Adam dan Iblis. Keduanya berbuat salah, tapi respons mereka sangat berbeda. Satu memilih jalan kerendahan hati dan langsung memohon ampun, satunya lagi memilih jalan kesombongan yang menjauhkannya. Sekarang mari kita bahas perasaan yang sering banget jadi penghalang. Perasaan belum siap atau aku belum cukup baik untuk memulai perjalanan kembali. Kayaknya kita semua pernah dengar kalimat-kalimat ini ya, atau mungkin kita sendiri yang sering berpikir seperti ini. Pikiran-pikiran inilah yang tanpa sadar membangun tembok penghalang antara kita dan taubat. Coba kita balik cara berpikirnya. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting. Kita nggak perlu nunggu jadi orang baik dulu untuk kembali kepadanya. Justru sebaliknya, kita kembali kepadanya supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Proses kembali itulah awal dari perbaikan. Ada sebuah hadis qudsi yang indah banget yang menjelaskan bagaimana Allah menyambut setiap upaya kita. Lihat deh perbandingannya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekat akan dibalas oleh Allah dengan rahmatnya yang datang jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Jadi intinya apa? Inilah kesimpulan yang paling menguatkan. Bahkan di saat kita mungkin ragu sama diri sendiri, ingatlah ini. Keinginan Allah untuk melihat kita kembali itu jauh lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya ya. Apa sih yang sebenarnya Allah cari dalam taubat kita? Apakah kesempurnaan? Coba kita jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam hati kita saat kita berpikir untuk kembali? Ternyata yang Allah lihat itu bukan catatan kita yang tanpa celah. Bukan. Yang Dia lihat adalah kondisi hati kita. Ada nggak penyesalan di sana? Ada nggak keinginan untuk berubah? Ada nggak kesediaan untuk mulai memperbaiki diri? Hal-hal inilah yang jauh lebih berharga di matanya. Nah, ini definisi yang bisa membebaskan kita dari banyak beban. Taubat itu bukan berarti kita harus jadi sempurna dalam sekejap. Bukan. Taubat itu sesederhana mengubah arah. Kalau kemarin kita berjalan menjauh, hari ini kita cukup berbalik arah dan mulai melangkah mendekat. Dan sekarang kita sampai pada salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan ini. Menunda-nunda. Kenapa sekarang adalah waktu yang paling penting?
Kalau saat ini ketika kamu mendengar semua ini, ada sedikit saja getaran di hatimu, anggaplah itu sebagai sebuah tanda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan langsung darinya yang sedang memanggilmu untuk pulang. Jangan diabaikan. Lalu pertanyaannya, gimana cara mulainya? Mari kita bicarakan langkah praktis pertama yang bisa kita semua lakukan. Sesuatu yang nyata, yang bisa dimulai, bahkan malam ini juga. Nggak perlu sesuatu yang muluk-muluk. Coba deh malam ini, saat sholat, tambahkan satu sujud yang sedikit lebih lama. Panjatkan satu doa yang lebih dalam dari biasanya. Dan tanamkan satu niat yang tulus di dalam hati untuk memulai. Itu saja sudah cukup sebagai langkah pertama. Sebagai penutup, saya ingin kita semua mengingat ini. Yang Allah lihat bukanlah masa lalu kita yang mungkin kelam, bukan. Yang Dia lihat adalah ketulusanmu untuk kembali kepadanya hari ini. Semoga pembahasan ini memberi kita semua harapan dan kekuatan untuk mengambil langkah pertama itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.